Selamat siang, dosen pengampu Ibu Feby. Dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya telah banyak didefinisikan oleh para ahli budaya. Oleh karena itu, definisi yang akan dikemukakan dalam tulisan ini hanya yang terkait dengan budaya organisasi. Talizuhu Indraha dalam bukunya Budaya Organisasi mengumpulkan pendapat Edward Burnett yang mengatakan budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan untuk kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat. Tija Sate berpendapat budaya adalah seperangkat asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat. Robert G. Owens dalam bukunya Organizational Behavior in Education mengemukakan definisi budaya menurut Terence Deal and Alan Kennedy. Budaya adalah suatu sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Pentingnya budaya organisasi. Budaya dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan suatu usaha dalam organisasi yang disebut culture shock. Karakteristik budaya organisasi. Stephen P. Robbins menyatakan ada 10 karakteristik yang apabila dicampur dan dicocokkan akan menjadi budaya organisasi, yaitu 1. Inisiatif individual adalah tingkat tanggung jawab, kebebasan, atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan pendapat. 2. Toleransi terhadap tindakan berisiko. Dalam budaya organisasi perlu ditekankan sejauh mana pegawai dianjurkan untuk dapat berinteraksi agresif. 3. Pengarahan adalah sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan dalam menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. 4. Integrasi adalah sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan dapat mendorong organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 5. Dukungan manajemen adalah sejauh mana para manajemen dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan, serta dukungan yang jelas terhadap bawahan. 6. Kontrol. Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. 7. Identitas. Identitas adalah sejauh mana anggota atau karyawan suatu organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional tertentu. 8. Sistem imbalan adalah sejauh mana alokasi imbalan seperti kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya. Toleransi terhadap konflik adalah sejauh mana para pegawai atau karyawan didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 10. Pola komunikasi adalah sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. Faktor budaya. Toshihiro Carroll mengatakan bahwa budaya organisasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pengaruh umum dari luar yang luas, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, faktor-faktor spesifik dari organisasi, nilai-nilai dari kondisi dominan. Pengaruh eksternal yang luas, broad external influence, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi seperti lingkungan alam dan kejadian-kejadian bersejarah yang membentuk masyarakat. Nilai-nilai budaya dan budaya nasional, keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kebebasan individu, kolektivisme, kesopan santunan, kebersihan, dan sebagainya. Unsur-unsur khas dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam usaha mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapatkan penyelesaian
yang berhasil, penyelesaiannya merupakan ungkapan dari nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Keberhasilan mengatasi masalah tersebut merupakan dasar dari tumbuhnya budaya organisasi. Misalnya masalah menghadapi kesulitan usaha, biaya produksi terlalu tinggi, pemasaran biaya tinggi juga, maka dicari jalan bagaimana penghematan di segala bidang dan dilakukannya. Jika ternyata upaya berhasil, biaya produksi dapat diturunkan, demikian juga biaya pemasaran. Maka nilai untuk bekerja hemat, efisien menjadi nilai utama dalam perusahaan. Dalam sumber budaya yang ketiga di atas, unsur-unsur khas dari organisasi, kita temukan konsep budaya organisasi dari sini. Fungsi utama budaya organisasi sebagai batas pembeda terhadap lingkungan organisasi maupun kelompok lain, sebagai perekat bagi karyawan dalam suatu organisasi, mempromosikan stabilitas sistem sosial sebagai mekanisme kontrol dalam memadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan, sebagai integrator, membentuk perilaku bagi para karyawan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi, sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan, sebagai alat komunikasi, sebagai penghambat berinovasi. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi terhadap pembentuknya budaya organisasi. Menurut Gill dan Kennedy, dalam bukunya Corporate Culture, The Rolex and Ritual of Corporate, membagi 5 unsur pembentuk budaya sebagai berikut. 1. Lingkungan usaha. Merupakan unsur yang menentukan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan agar berhasil. 2. Nilai-nilai. Adalah keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah organisasi. 3. Pahlawan. Ada tokoh yang dipandang berhasil mewujudkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan nyata. 4. Ritual merupakan tempat di mana perusahaan secara simbolis menghormati pahlawannya. 5. Jaringan budaya merupakan jaringan komunikasi informal yang pada dasarnya merupakan saluran komunikasi primer. Robin menyatakan bahwa proses penciptaan budaya organisasi terjadi dalam 3 cara. Pertama, para pendiri hanya memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang memiliki pola pikir sama dan sependapat dengan cara-cara yang mereka tempuh. Kedua, mereka mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan ini dengan cara berpikir dan cara berperasaan mereka. Bila organisasi berhasil, maka visi pendiri menjadi terlihat sebagai penentu utama keberhasilan. Pada titik ini, keseluruhan kepribadian pendiri menjadi tertanam ke dalam budaya organisasi. Robin membedakan budaya yang kuat dan budaya yang lemah. Budaya yang kuat mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan yang lebih langsung terkait dengan pengutangan turnover karyawan. Dalam budaya yang kuat, nilai inti organisasi dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas. Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan makin besar komitmen mereka pada nilai-nilai tersebut, maka semakin kuat budaya tersebut. Budaya yang kuat juga memperlihatkan kesepakatan yang tinggi di kalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan oleh organisasi. Kebulatan maksud tersebut hanya membina keakraban, kesetiaan, dan komitmen organisasi. Kesimpulan, budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mempunyai makna besar yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dan organisasi lainnya. Budaya organisasi sangat penting di dalam sebuah perusahaan dikarenakan terdapat manfaat yang sangat penting, yaitu mementingkan tujuan bersama. Dalam berkomunikasi, sangat diutamakan pola komunikasi karena sifat dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. Sekian dari presentasi dari saya, terima kasih.